Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi kami tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier klien dengan penyalahgunaan nafsa. Pengertian nafsa. Nafsa adalah kependekan dari narkotika alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jenis-jenis nafsa. Yang pertama heroin, kedua ekstasi, ketiga kokain, keempat methamphetamine, kelima alkohol, keenam ganja. Di sini ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang seperti keluarga, kepribadian, dan ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seseorang, faktor yang cukup kuat dan mempengaruhi seseorang, pergaulan dan sosial masyarakat. Dampak negatif nafsa. Dampak fisik, gangguan pada sistem syaraf, neurologi seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Dampak psikis, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. Dampak sosial itu gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Upaya pencegahan terhadap bahaya nafsa. Yang pertama, pencegahan primer. Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Yang kedua, pencegahan sekunder dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Yang ketiga, pencegahan tersier. Upaya yang dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik, rehabilitas, dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus. Upaya penanggulangan terhadap bahaya nafsa. Yang pertama, upaya preventif, memberikan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritasan. Yang kedua, upaya preventif, melaksanakan pengawasan secara berjenjang oleh orang tua maupun tenaga pendidik terhadap putra-putri dan keluarga, baik di lingkungan rumah sampai lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, upaya penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan menindak dengan melibatkan instansi terkait dan partisipasi masyarakat secara
swakarsa, dan terkoordinasi. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.